Baik, selamat pagi Pak Nugroho dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Johannes Gatot Widiatmoko dari kelas Perekonomian Indonesia kelas A. NIM saya 202114009. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Ada 4 pokok pembahasan saya yang menjadi topik pembahasan saya pada hari ini. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua itu adalah stabilitas perekonomian. Lalu yang ketiga itu adalah ketenagakerjaan. Lalu yang keempat adalah neraca pembayaran Indonesia. Dari 4 pokok pembahasan ini, nanti saya akan jelaskan masing-masing indikatornya dan perkembangan terbaru dari masing-masing indikator tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Dalam hal ini ada 4 indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah persentase pertumbuhan total PDB atau peredaran domestik bruto. Lalu yang kedua itu adalah persentase PDB dari sisi produksi atau lapangan usaha. Lalu yang ketiga adalah persentase pertumbuhan PDB dari sisi pengeluaran. Lalu yang keempat itu adalah nilai pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Baik, yang pertama itu adalah persentase pertumbuhan total PDB. Jadi PDB atau peredaran domestik bruto itu pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dan ini ada data pertumbuhan total PDB tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dan data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi berdasarkan data tersebut diketahui bahwa untuk pertumbuhan total PDB itu di angka 5,02%. Sementara untuk tahun 2020 ini itu di angka minus 2,07%. Dengan harga berlakunya itu sebesar 15.000 triliun 434,2 triliun. Jadi berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu turun drastis di angka minus 2,07%. Dan seperti yang kita tahu itu merupakan adanya dampak atau akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi dampak dari akibat pandemi COVID-19 ini adalah adanya batasan-batasan dalam ekonomi. Sehingga dalam hal itu adalah menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya adalah persentase pertumbuhan PDB dari sisi produksi atau lapangan usaha. Ada 6 sektor yang memengaruhi sisi produksi atau lapangan usaha.
Yang pertama itu adalah sektor pertanian, lalu yang kedua adalah sektor perdagangan dan penggalian, lalu yang ketiga adalah sektor industri pengolahan, lalu yang keempat adalah sektor konstruksi, lalu yang kelima adalah sektor perdagangan dan operasi, dan yang keenam adalah sektor-sektor lainnya. Adapun datanya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dan data ini saya juga ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi untuk tahun 2019 ini, dari sektor pertanian, itu di angka 3,64%. Sementara dari sektor pertambangan dan penggalian, itu di angka 1,22%. Dari sektor industri dan pengolahan, itu di angka 3,8%. Lalu dari sektor konstruksi, itu di angka 5,76%. Lalu dari sektor perdagangan dan operasi, itu di angka 4,62%. Lalu dari sektor lainnya, itu di angka 7%. Sementara untuk pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 ini, semua sektor ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Yang pertama itu dari sektor pertanian. Itu turun menjadi 1,75%. Lalu dari sektor pertambangan dan penggalian itu menjadi minus 1,95%. Lalu dari sektor industri dan pengolahan itu minus 2,93%. Lalu dari sektor konstruksi itu minus 3,26%. Lalu dari sektor perdagangan dan operasi itu minus 3,72%. Lalu dari sektor lainnya itu minus 1,97%. Selanjutnya adalah persentase pertumbuhan PDB dari sisi pengeluaran. Jadi PDB pengeluaran itu merupakan besaran nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir rumah tangga, lalu lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, dan pemerintah ditambah dengan investasi, serta nilai ekspor dikurangi sama nilai impor. Jadi, dalam hal ini ada 6 sektor yang mempengaruhi PDB sisi pengeluaran. Yang pertama, itu adalah konsumsi rumah tangga. Lalu yang kedua adalah konsumsi LNPRT. Lalu yang ketiga adalah konsumsi pemerintah. Lalu yang keempat adalah PMTB atau pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory. Lalu yang kelima adalah ekspor. Lalu yang keempat adalah impor. Adapun datanya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dan data ini saya juga ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi pada tahun 2019 ini, untuk konsumsi rumah tangga ini itu di angka 5,04%. Sementara untuk sektor konsumsi LNPRT itu di angka 10,62%. Lalu dari sektor konsumsi pemerintah itu di angka 3,25%. Sementara dari sektor PMTB itu di angka 4,45%. Dari sisi ekspor itu minus 0,87%. Lalu dari sisi impor itu minus 7,69%. Dan sementara untuk tahun 2020 dari PDB menurut pengeluaran ini, semua sektor ini mengalami penurunan yang sangat drastis juga, sama dari PDB dari sisi produksi atau lapangan usaha. Yang pertama itu dari sisi konsumsi rumah tangga itu minus 2,63%. Lalu dari konsumsi LNPRT
itu minus 4,29%. Lalu dari konsumsi pemerintah itu di angka 1,94%. Lalu dari sektor PMTB itu di angka minus 4,95%. Lalu dari ekspor itu minus 7,70%. Lalu impor ini mengalami penurunan yang sangat drastis, itu menjadi minus 14,71%. Baik, selanjutnya adalah nilai pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Jadi, PDB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di satu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Adapun datanya ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi, pada tahun 2019 ini, nilai PDB per kapitanya itu di angka 59.065.349 rupiah, atau setara dengan 4.174,9 US dollar. Dan untuk pada tahun 2020 ini, nilai PDB per kapitanya itu menurun menjadi 56.938.723 rupiah, atau setara dengan 3.911,7 dolar. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai stabilitas perekonomian. Jadi, apa itu stabilitas perekonomian? Jadi, stabilitas ekonomi itu merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, ada 3 indikator dalam stabilitas perekonomian. Yang pertama adalah inflasi, lalu yang kedua itu ada nilai kurs, lalu yang ketiga itu adalah suku bunga. Yang pertama itu adalah inflasi. Jadi inflasi itu adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu yang panjang. Dan hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Tingkat inflasi itu bisa diukur dengan indikator indeks harga konsumen atau IHK. Jadi inflasi yang diukur IHK ini kemudian dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kelompok bahan makanan. Lalu yang kedua adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Lalu yang ketiga adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Lalu yang keempat itu adalah kelompok sandang. Lalu yang kelima itu adalah kelompok kesehatan. Lalu yang keenam adalah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Lalu yang ketujuh adalah kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dan ini ada data perbandingan inflasi tahun 2019 dan tahun 2020. Dan data ini saya juga ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi pada tahun 2019 ini, total inflasinya itu di angka 2,72%. Adapun sektornya itu dari bahan makanan itu mencakup 0,86%. Lalu dari makanan jadi itu 0,68%.
Lalu dari sektor perumahan itu sebesar 0,44%. Lalu dari sektor sandang itu 0,32%. Lalu dari sektor kesehatan itu 0,15%. Lalu dari sektor pendidikan itu 0,25%. Dan sektor transport itu di angka 0,02%. Sementara untuk data inflasi pada tahun 2020 ini menurun menjadi 1,68%. Adapun sektornya, yang pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau itu sebesar 0,91%. Lalu pakaian dan alas kaki itu di angka 0,05%. Lalu perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga itu di angka 0,07%. Lalu dari perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga itu di angka 0,06%. Lalu dari sisi kesehatan itu 0,07%. Lalu dari sektor transportasi itu minus 0,11%. Lalu dari sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan itu minus 0,02%. Lalu dari rekreasi, olahraga, dan budaya itu 0,02%. Dari sektor pendidikan itu 0,68%. Lalu dari sektor penyediaan makanan dan minuman restoran itu di angka 0,20%. Dan yang terakhir ada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya itu di angka 0,35%. Jadi dapat disimpulkan bahwa total inflasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini mengalami penurunan. Jadi total inflasi pada tahun 2019 ini itu di angka 2,72%. Sementara inflasi pada tahun 2020 ini di angka 1,68%. Selanjutnya adalah nilai kurs. Jadi secara umum, kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Dalam hal ini ada 4 indikator yang mempengaruhi nilai kurs. Yang pertama itu adalah inflasi. Lalu yang kedua adalah kegiatan neraca pembayaran. Lalu yang ketiga adalah perbedaan suku bunga di berbagai negara. Lalu yang keempat adalah kontrol dari pemerintah. Dan ini ada nilai perbandingan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dan jika kita lihat nilai kurs mata uang rupiah terhadap nilai dolar pada tahun 2018 itu di angka 14.481 rupiah. Sementara untuk tahun 2019 ini nilai mata uang rupiah terhadap dolar itu di angka menurun menjadi 13.901 rupiah. Dan untuk tahun 2020 ini itu kembali mengalami penaikan di angka 14.105 rupiah. Selanjutnya adalah suku bunga. Jadi suku bunga itu adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang menyimpan dana atau uang. Biasanya suku bunga ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Ada 6 faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama itu adalah kebutuhan dana. Lalu yang kedua itu adalah persaingan. Lalu yang ketiga adalah adanya kebijakan dari pemerintah.
Lalu yang keempat adalah laba yang diinginkan. Lalu yang kelima adalah jangka waktu. Lalu yang keenam adalah kualitas dari jaminan tersebut. Dan ini ada data perbandingan suku bunga pada tahun 2019 dan tahun 2020. Ini adalah suku bunga Bank Indonesia dan data ini saya ambil dari Bank Indonesia, dari websitenya Bank Indonesia. Jadi pada tahun 2019 ini suku bunga pada bulan Januari itu di angka 6%, lalu pada bulan Februari itu di angka 6%, lalu pada bulan Maret itu di angka 6%, lalu bulan April itu di angka 6%, lalu bulan Mei itu di angka 6%, lalu bulan Juni itu di angka 6%, lalu di bulan Juli di angka 5,75%, lalu di bulan Agustus di angka 5,5%, lalu di bulan September itu di angka 5,25%, lalu di bulan Oktober itu di angka 5%, lalu di bulan November itu di angka 5%, lalu di bulan Desember di angka 5%. Sementara pada tahun 2020 ini untuk bulan Januari itu di angka 5%, dan bulan Februari itu di angka 4,75%, dan bulan Maret itu di angka 4,5%, dan bulan April di angka 4,5%, dan bulan Mei itu di angka 4,5%, dan terakhir pada bulan Juni di angka 4,25%. Jadi berdasarkan data tersebut diketahui bahwa suku bunga Bank Indonesia itu pada tahun 2020 ini nilainya cenderung menurun. Pada tahun 2011 ini nilainya berkisar di angka 6% sampai 5%. Sementara pada tahun 2020 ini nilai persentasenya itu berkisar di antara 5% sampai dengan 4,25%. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai ketenaga kerjaan. Jadi tenaga kerja adalah mereka yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa atau untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat walaupun tidak ada permintaan kerja. Dalam hal ini ada 4 indikator dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama itu adalah penduduk usia kerja. Jadi penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih, yang termasuk angkatan kerja, yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Lalu yang kedua itu adalah angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Lalu yang ketiga itu adalah bukan angkatan kerja. Jadi bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun dan lebih, yang masih sekolah, atau mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Lalu yang keempat itu adalah pengangguran terbuka. Jadi pengangguran terbuka ini adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, atau juga mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan ini ada data ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
Dalam data tersebut, untuk penduduk usia kerja pada tahun 2018 itu di angka 198,13 juta orang. Sementara untuk tahun 2019 ini itu di angka 201,19 juta orang. Lalu pada tahun 2020 ini itu di angka 203,97 juta orang. Lalu untuk angkatan kerja itu totalnya itu pada tahun 2018 ini di angka 133,36 juta orang. Lalu pada tahun 2019 ini di angka 135,86 juta orang. Lalu pada tahun 2020 itu di angka 138,22 juta orang. Lalu untuk yang bekerja pada tahun 2018 ini itu di angka 126,29 juta orang. Lalu pada tahun 2019 ini di angka 128,76 juta orang. Lalu pada tahun 2020 itu di angka 128,45 juta orang. Lalu untuk pengangguran itu pada tahun 2018 itu di angka 7,7 juta orang. Sementara pada tahun 2019 itu di angka 7,10 juta orang. Dan untuk tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang sangat drastis menjadi 9,77 juta orang. Selanjutnya adalah bukan angkatan kerja. Untuk bukan angkatan kerja pada tahun 2018 itu berkisar atau jumlahnya itu sebesar 64,77 juta orang. Lalu pada tahun 2019 ini di angka 65,33 juta orang. Dan pada tahun 2020 itu berkisar di antara 65,75 juta orang. Jadi berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dari 4 indikator tadi, setiap tahunnya itu mengalami penaikan. Dalam hal ini yang mengalami kenaikan signifikan adalah dari tingkat pengangguran. Yang awalnya pada tahun 2019 itu di angka 7,10 juta orang, meningkat drastis menjadi 9,77 juta orang. Atau mengalami kenaikan sebesar 2,67 juta orang, atau dalam 37, atau mengalami kenaikan sebesar 37,61%. Selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca pembayaran Indonesia. Konsep dan struktur dari neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran itu merupakan catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Adapun struktur dari neraca pembayaran. Yang pertama itu adalah transaksi berjalan. Dalam transaksi pembayaran ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah perdagangan barang, itu terdiri dari ekspor dan impor. Lalu yang kedua itu adalah jasa-jasa atau servis. Lalu yang ketiga adalah penghasilan. Dalam hal ini adalah transfer. Lalu yang kedua adalah transaksi modal dan keuangan. Itu terdiri dari transaksi modal dan transaksi keuangan di luar cadangan devisa. Untuk transaksi keuangan di luar cadangan devisa itu terdiri dari yang pertama adalah penanaman modal langsung, lalu yang kedua adalah investasi surat berharga, lalu yang ketiga adalah investasi lainnya. Dan ini ada data perkembangan neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2019.
Jadi berdasarkan data tersebut, nilai transaksi finansial modal itu di angka 12,61 miliar dolar. Sementara untuk nilai transaksi pembayarannya itu di angka 4,28 miliar dolar. Dan untuk nilai defisit transaksi berjalannya itu di angka minus 8,1 miliar dolar. Selanjutnya adalah data perkembangan neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 ini, untuk nilai transaksi finansial modalnya itu di angka minus 2,93 miliar dolar. Lalu untuk defisit transaksi berjalannya itu di angka minus 3,9 miliar dolar. Dan sementara untuk transaksi pembayarannya itu menurun drastis di angka minus 8,54 miliar dolar. Dalam hal ini ada kebijakan-kebijakan dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran. Yang pertama adalah defisit rekening transaksi berjalan dapat ditanggulangi dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah depresiasi mata uang asing. Jadi dalam hal ini itu depresiasi itu membantu mengurangi defisit perdagangan dan perubahan kurs tukar dan neraca perdagangan ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang lebih fundamental. Lalu yang kedua adalah proteksionisme. Dalam hal ini yaitu pembebanan atas tarif kuota atau bentuk pengakangan lain terhadap impor luar negeri. Sedangkan untuk defisit transaksi modal dan keuangan itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik. Dalam hal ini adalah penghentian arus masuk modal luar negeri. Itu dengan mengurangi penawaran modal yang tersedia, maka akan meningkatkan tingkat bunga domestic real. Lalu yang kedua, itu dengan menaikkan tingkat tabungan. Dalam hal ini adalah mengurangi tingkat konsumsi, termasuk produk dari luar negeri, sehingga impor produk dari luar negeri itu menurun. Lalu yang ketiga adalah defisit transaksi berjalan. Ini mengarahkan pada pengangguran. Jadi pada hal ini argumennya, itu barang dan jasa yang diimpor merupakan pengganti barang dan jasa domestik, sehingga lapangan pekerjaan domestik menjadi mahal. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai prospek perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Jadi menurut pendapat saya, jadi prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini itu sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global, yang artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini akan cenderung meningkat dan memulih. Dan itu dibuktikan dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021. Jadi berdasarkan data tersebut, nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di angka 7,07%. Dan itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Padahal sebelumnya Indonesia itu pada akhir tahun 2020 itu sampai minus 2,19%. Dan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di angka 7,07%. Dan itu membuktikan bahwa ekonomi Indonesia itu akan cenderung pulih dan membaik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Untuk selebihnya, saya ucapkan terima kasih.